Halo teman-teman semuanya, hari ini saya ingin berbagi sebuah kisah yang sangat istimewa. Kisah tentang pencarian makna kebahagiaan yang mungkin akan menyentuh hati kita semua. Di kaki Gunung Halimun, ada seorang lelaki bernama Damar. Sekilas, dia hanya pengrajin bambu biasa yang hidup sederhana di rumah panggungnya. Tapi tahukah kalian, di balik kesederhanaannya itu, Damar menyimpan pertanyaan besar yang mungkin juga sering menghantui kita semua. Apa sebenarnya arti bahagia? Damar tumbuh dalam keluarga yang tidak mudah. Bayangkan, sejak kecil dia sudah kehilangan ibunya. Dan ayahnya, beliau adalah sosok yang sangat keras. Setiap hari, Damar bekerja keras, menabung, berusaha menyenangkan orang lain. Tapi tetap saja, ada yang kosong di hatinya. Nah, suatu hari, Damar mendengar cerita menarik. Di warung kopi, ada tempat bernama Lembah Waktu. Konon, tempat di mana orang bisa menemukan jawaban atas pertanyaan terdalam mereka. Menarik, kan? Dan kalian tahu, apa yang Damar lakukan? Dia memutuskan untuk mencarinya. Dengan berbekal seruling bambu peninggalan ibunya, Damar memulai perjalanan. Dia melewati hutan lebat, menyeberangi sungai-sungai deras, mengunjungi desa-desa yang belum pernah dia datangi sebelumnya. Dan di setiap tempat, dia bertemu orang-orang luar biasa. Ada penari yang tetap menari, meski kakinya pincang. Ada ibu yang selalu tersenyum, meski hidupnya pas-pasan. Bahkan, ada anak kecil yang terus bernyanyi, meski dia yatim piatu. Mereka semua punya satu kesamaan. Mereka bahagia dengan menerima hidup apa adanya. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Damar tiba di Lembah Waktu. Di sana, dia bertemu Ki Sura, seorang pertapa bijak. Tapi tunggu dulu, Ki Sura tidak langsung memberi jawaban. Malah, dia mengajak Damar tinggal bersamanya selama 1 musim. Di lembah itu, Damar belajar sesuatu yang sangat berharga. Dia belajar bahwa keheningan bisa berbicara lebih keras dari teriakan. Dia belajar bahwa waktu bukan musuh yang harus dilawan, tapi guru yang memberi pelajaran. Dan yang paling penting, dia menyadari bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Ketika Damar kembali ke desanya, dia bukan lagi orang yang sama. Bukan. Dia tidak menjadi kaya atau terkenal, tapi dia kembali dengan kedamaian di hatinya. Dia membuka sanggar bambu menggahar anak membuat alat musik, dan berbagi cerita tentang perjalanannya. Orang-orang mulai memanggilnya Damar Cahaya. Tahu kenapa? Pak, karena senyumnya membawa ketenangan bagi siapapun yang melihatnya. Tapi Damar selalu mengatakan bahwa dia hanya cermin kecil yang memantulkan cahaya dari sesuatu yang jauh lebih besar. Penerimaan, cinta, dan kesadaran. Teman-teman, kisah Damar mengajarkan kita bahwa kebahagiaan mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Kadang, dia ada di hal-hal sederhana yang selama ini kita abaikan. Dalam senyum, orang-orang di sekitar kita, dalam hembusan angin yang menyapa di pagi hari, dalam kemampuan kita untuk menerima dan bersyukur. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jika kalian merasa tersentuh dan ingin mendengar lebih banyak cerita inspiratif seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.